Halo semua, ketemu lagi bersama Andy, Nurse Discussion. Hari ini Andy ingin berbagi tentang PAT, Pediatric Assessment Triangle, sebuah tool atau metode untuk identifikasi awal kegawatan pada bayi dan anak. Kesan umum pertama yang terlihat memberikan gambaran 3 aspek penilaian: penampilan, fungsi pernafasan, dan fungsi sirkulasi. Pada aspek penampilan kita menilai tone, interactiveness, consolability, look atau gait, speak atau cry. Pada fungsi pernafasan kita menilai suara nafas, retraksi, posisi, dan cuping hidung. Sedangkan pada aspek fungsi sirkulasi kita dapat melihat adakah perubahan warna kulit seperti pallor, mottling, cyanosis yang menandakan abnormal warna kulit. Latih kepekaan mendeteksi gangguan yang terlihat pada anak sakit akan memberikan keuntungan. Kerennya, dengan metode ini hanya dalam 30 detik kita mampu menemukan kondisi anak hanya menggunakan panca indera. Penilaian ini tidak digunakan untuk mendiagnosis, melainkan digunakan untuk mengetahui derajat keparahan gangguan fisiologis dan menentukan penata laksanaan awal. Mari kita bahas lebih dalam penggunaan tool ini. 3 aspek penilaian ini, bila terdapat gangguan pada 1 atau 3 aspek penilaian, kita dapat katakan abnormal. Sebaliknya, bila tidak ada gangguan, maka kita dapat katakan normal. 1. Jika penampilan normal, fungsi pernafasan normal, fungsi sirkulasi normal, maka anak dalam kondisi stabil. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Monitoring dan transportasi. 2. Beri terapi spesifik berdasarkan kemungkinan etiologi. 2. Jika penampilan normal, fungsi pernafasan abnormal, fungsi sirkulasi normal, maka anak dalam kondisi distres pernafasan. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Berikan posisi nyaman, berikan oksigen atau hisapan tambahan sesuai kebutuhan. 3. Terapi spesifik berdasarkan kemungkinan etiologi. 3. Jika penampilan normal atau abnormal, fungsi pernafasan abnormal, fungsi sirkulasi abnormal, maka anak dalam kondisi gagal nafas. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Posisikan kepala dan buka jalan nafas. 2. Berikan oksigen 100% melalui ventilasi back mask sesuai kebutuhan. 3. Lakukan pemindahan benda asing sesuai kebutuhan. 4. Jalan nafas lanjut sesuai kebutuhan. 4. Jika penampilan normal, fungsi pernafasan normal, fungsi sirkulasi abnormal, maka anak dalam kondisi shock terkompensasi. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Berikan oksigen sesuai kebutuhan. 2. Mendapatkan akses vaskuler. 3. Mulailah resusitasi cairan. 4. Terapi spesifik berdasarkan kemungkinan etiologi, epinefrin, stabilisasi tulang belakang, dan kardioversi. 5. Jika penampilan abnormal, fungsi pernafasan normal atau abnormal, fungsi sirkulasi abnormal, maka anak dalam kondisi shock dekompensasi. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Berikan oksigen. 2. Pasang akses vaskuler. 3. Resusitasi cairan. 4. Terapi medikamentosa sesuai penyebab. 5. Periksa laboratorium dan radiologi sesuai indikasi. 6. Jika penampilan abnormal, fungsi pernafasan normal, fungsi sirkulasi normal, maka anak dalam kondisi disfungsi sistem saraf pusat atau metabolik. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Pasang pulse oximetry. 2. Terapi oksigen bila diperlukan. 3. Periksa gula darah, cari penyebab. 4. Berikan oksigen. 5. Periksa laboratorium dan radiologi sesuai indikasi. 7. Jika penampilan abnormal, fungsi pernafasan abnormal, fungsi sirkulasi abnormal, maka anak dalam kondisi gagal jantung paru. Prioritas manajemen menurut kesan umum ini: 1. Posisikan kepala dan buka jalan nafas. 2. Mulai ventilasi back mask dengan oksigen 100%. 3. Resusitasi jantung paru. Demikian penjelasan singkat tentang PAT.
Pediatric Assessment Triangle. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video Andy berikutnya.